Om Swastiastu anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Anak-anak, sekarang kalian siapkan buku siswamu dan alat tulismu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti setelah kalian menonton video ini, kalian dapat menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Lalu kalian dapat menyajikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia, dan kalian dapat menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, salah satu upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks di atas, kalian isilah peta pikiran berikut ini. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh Muhammad Toha dan penduduk Bandung lainnya adalah sikap rela berkorban. Salah satu sikap persatuan dan kesatuan adalah kerjasama. Dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan, kita perlu rela berkorban. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Jadi, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, kerjasama, rela berkorban, dan pantang menyerah. Sikap pantang menyerah bisa kita teladani di lingkungan sekolah. Misalnya, ketika kita kesulitan dalam memahami pelajaran, kita harus lebih sabar dan giat dalam belajar, serta tetap semangat dan pantang menyerah. Berikut ini contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus giat belajar agar mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, kita bisa meminta bantuan orang tua, teman, atau guru ketika kita mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran.
Yang ketiga, membela keadilan dan kebenaran. Yang keempat, kita harus terus memperbaiki diri jika ada kekurangan. Nah, jadi jika diri kita ini memiliki kekurangan, kita harus terus memperbaiki agar menjadi lebih baik dan terus lebih baik lagi. Tidak stop sampai di sini saja. Yang kelima, menerima saran dari orang lain dengan hati yang terbuka. Jadi, ketika kita diberi saran, diberi kritik oleh orang lain, kita harus berlapang dada menerima saran atau kritik yang diberikan oleh orang lain agar diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tadi kita sudah belajar upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu salah satunya dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kedua, kita sudah belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan pada Mas Santi. Om Santi, 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 Om.